wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di monitor saya ada 921 ini sekarang yang mengikuti Zoom ini. Kalau kita mau tes dulu, Kalimantan Barat ada Febri. Bisa nggak dengar suara saya? Kalimantan Barat. Itu sebetulnya kelebihan dari Zoom ini. Bisa dari mana saja, dari seluruh Indonesia bisa ikut. Tapi kalau misalnya Febri nggak bisa, nih ada Istanti dari Jawa Barat, bisa dengar nggak suara saya? Artinya kalau nggak dengar suara saya kan percuma juga kita ngomong ini. Coba Febri Kalimantan Barat ada nggak? Tolong hostnya di unmute apanya pesertanya Pak Amri. Iya. Coba Kalimantan Barat dulu, kita tes dulu ini, benar nggak? Karena ada seluruh Indonesia ini sekarang ini. Sudah Pak, sudah dibuka Pak. Febri ada Kalimantan Barat. Ada Febri Pak dari Pekanbaru Riau Pak. Kalimantan Barat ada, Pekanbaru Riau, terima kasih. Ya. Febri Riau udah. Febri Kalimantan Barat ada nggak? Jadi kan yang paling kita takutkan gini, begitu dia masuk terus di-led oleh hostnya kita, lepas itu sudah udah ditinggalin gitu ya kan. Ini juga kelemahan dari, ada kelebihan dari Zoom ini, ada kelemahannya gitu. Yang jelasnya di sini Febri Kalimantan Barat sudah masuk, sudah di-led oleh hostnya. Tapi kan nggak bisa kita sapa. Amri tahu nggak, bisa cek nggak Febri Kalimantan Barat, coba hostnya kita di Unimed. Bisa nggak Amri? Hah? Bisa. Kan sudah di-led tadi untuk masuk kan? Oke. Bisa. Amri. Coba hostnya kita di Unimed bisa nggak? Ya Pak, bisa Pak. Bisa. Coba Febri Kalimantan Barat coba. Kan bisa dicari kan? Bisa Pak. Bisa di find Febri. Bisa. Bisa Pak. Coba suruh ngomong Kalimantan Barat. Ini ada Septian Gorontalo juga hadir dia kan. Jadi jauh-jauh ini. Ini Kalimantan Tengah juga ada nih ya kan. Jadi tapi tes dulu Febri Kalimantan Barat. Saya penasaran saya. Bisa dengar Pak. Bisa dengar ya. Baik. Oke. Terima kasih. Oke. Terbukti berarti bisa dengar ya semua ya seluruh Indonesia. Inilah kelebihannya dari Zoom ini sebenarnya sekaligus kelemahannya. Saya sudah baca seluruh pengaduan yang barusan ditulis, seluruh keluhan yang barusan ditulis di chat. Misalnya keluhannya suaranya nggak dengar Pak, yang kedua suaranya kecil sekali Pak, yang ketiga saya nggak bisa masuk Pak. Nah itu juga kelemahannya Zoom ini sebenarnya gitu. Tapi orang itu tidak apa-apa, itulah kondisi kita sekarang di seluruh Indonesia. Kita usahakan tolong dibantu teman-teman ini bisa masuk di Zoom ini. Baik, saya akan sajikan materi ini karena kita adalah presentasi hari ini. Mbak Maya kelihatan ya materi ini. Nah, yang akan saya sampaikan itu adalah apa yang kita sebut dengan kebijakan dari PPG ini. Tapi saya mau lihat dari perspektif akademiknya dulu. Perspektif akademiknya begini. Nah, mengapa harus PPG? Kan itu pertanyaannya kan. Apakah memang PPG ini adalah jawaban terhadap seluruh persoalan negeri ini? Ini sudah dilabel sebagai nomenklatur bahwa PPG ini adalah benteng terakhir perbaikan kualitas guru Indonesia. Benarkah? Nanti coba ikuti paparan saya ini apakah benar ini. Sekarang begini, saya di awal ini mau menceritakan satu peristiwa 1999. Bapak Ibu bisa ini, Bapak Ibu guru, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah guru. Tak banyak orang yang bisa berada. 1999 itu peristiwa di mahasiswa Malaysia yang akan masuk ke Unimed. Nah, gitu ya. Saya ceritakan ini. Penting cerita ini. Ceritanya begini. Pada tahun ini saya mengawas untuk seleksi mahasiswa Malaysia yang akan ke Unimed. Pada waktu itu ujiannya masih ujian tulis, masih manual. Nah, di Kuala Lumpur. Kan kalau mereka langsung ke Medan kan belum tentu lulus, maka ujian di sana. Bapak Ibu guru yang saya hormati, apa yang mau saya ceritakan?
Pada saat ujian itu, kepala dinas pendidikan di sana, maksud saya dinas pendidikan di sana itu menyampaikan kepada saya bahwa mereka itu tidak perlu diawasi. Coba, tidak perlu diawasi saat ujian. Nah, tidak perlu diawasi saat ujian. Itu murid SMA, tamat SMA. Tentu saya tidak percaya itu informasi itu. Lalu saya awasi juga dari belakang mereka, dari belakang ruangan saya berdiri. Terus memang benar nggak ada satupun yang bertanya, yang begitu saya umumkan hari pagi ini kita ujian, jadi betul-betul harus bekerja sendiri. Cukup dengan informasi seperti itu, mereka bekerja sendiri semuanya. Lalu ada orang yang berhenti, salah seorang murid berhenti, saya datangi. Kenapa berhenti? Dia bilang, saya sudah tidak tahu, Cik, biarlah saya berhenti saja. Dia nggak mau nanya gitu. Dia betul-betul mempertaruhkan harga dirinya itu. Dia tidak mau nanya pada orang karena diinformasikan ini ujian gitu. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, coba Bapak, jangankan mahasiswa, jangankan tamat SMA di Indonesia, mahasiswa S2 pun di sini nanya kalau ujian, mahasiswa S2, nah itu bayangkan itu jauhnya kita tertinggal dari sikap seperti itu. Bapak dan Ibu tahu bahwa yang angkatan di atas Bapak dan Ibu itu untuk UP kita terpaksa menggunakan SEB, Safe Exam Browser. Kenapa? Karena calon guru profesional pun di Indonesia nggak bisa ujian sendiri. Dia nyontek. Coba bayangkan jauhnya kita tertinggal. Calon guru profesional. Nah, gimana caranya kita menggunakan Safe Exam Browser itu? Harus diawasi. Memang basisnya domisili. Tapi harus diawasi dengan menggunakan handphone. Dengan menggunakan laptop. Jadi dia harus terawasi terus. Maka satu orang pengawas itu menunggui 10 dari Medan. Di Zoom. Nah, coba bayangkan, itulah kondisi kita yang sebenarnya. Mungkin orang lain menganggap itu sekilas tidak masalah gitu loh. Tapi bagi kita itu masalah. Mengapa di Indonesia guru pun harus diawasi ujian. Sementara anak-anak negeri ini akan dipercayakan kepada dia. Nah, dia pun nggak bisa mandiri ujian. Itulah sebabnya anak-anak Indonesia itu kalau disuruh ujian, kerja sendiri, dia diskusi. Kalau disuruh diskusi, dia kerja sendiri. Nggak ada ide. Coba bayangkan terbaliknya kita itu. Jadi kita tertinggal jauh. Belum saya ceritakan soal kejujuran di Jepang. Orang Jepang itu jumpa uang di ATM dikembalikan sama pemiliknya. Bukan kayak di Indonesia diambil langsung. Ditelepon keluarganya. Waduh, alhamdulillah saya dapat uang ini dia. Dia pikir itu rezeki. Bayangkan kejujuran itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang harus mendapat. Mengapa saya tadi bicara soal curang dalam menilai tadi? Anak-anak Malaysia itu nggak mau curang dalam ujian. Kenapa pentingnya curang ini? Kenapa saya penting bicara ini? Oke. Di tangan dokter yang curang, pasien mati. Di tangan arsitek curang, gedung rontok. Di tangan pemimpin curang, itu demokrasi meninggal, mati. Di tangan guru curang, anak-anak tidak bisa bersikap, tidak punya karakter. Itu. Nanti jangan dicoret-coret layarnya ya. Kan guru-guru ini semua kan. Ya nggak usah dicoret layarnya ya. Hanya saya yang boleh coret layar ya. Oke ya. Ini guru semua ya. Ya, nggak usah dicoret-coret. Saya aja ya. Oke, setuju ya. Oke, saya ulang ini. Terpaksa tadi saya stop share-nya karena dicoret-coret layarnya. Ini curang. Oke. Kenapa ya, Mai? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, begitulah pentingnya sebenarnya diskusi kita pada pagi hari ini. Yang ingin saya sampaikan. Bukan sekedar PPG-nya sebetulnya. Tapi apakah guru-guru Indonesia bisa lebih objektif, bisa menunjukkan kepada anak-anak negeri ini bahwa objektivitas itu dimulai dari dirinya. Bahwa mengajar itu adalah memulai dari diri sendiri. Kata-kata yang saya ucapkan ini, itu powernya itu cuma 15%. Kalau begitu, apa yang dilihat orang dari saya, dari seorang Syawal Gultom misalnya, perilakunya yang dilihat. Perilakunya, kalau itu powernya 85%. Jadi sekali saya berbeda yang saya ucapkan dengan yang saya kerjakan, wassalam selamanya saya nggak akan dipercaya. Begitulah guru itu. Nah, begitulah guru itu. Jadi PPG kita ini sebenarnya di situ sebetulnya. Persoalan kita yang krusial di situ. Bisa tidak kita ini menunjukkan contoh-contoh pada anak-anak Indonesia kelak di masa depan. Bahwa kita ini orang yang betul-betul punya integritas. Sehingga mereka mau mengikuti punya integritas. Oke. Coba bayangkan sekarang. Di lapangan itu Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu, fakta yang kedua yang penting. Ada guru 1,5 juta penerima TPG, tunjangan profesi guru.
1,5 juta. Bapak dan Ibu yang